rakyat seluruh buruh yang ada di Indonesia dan di DKI Jakarta. Kawan-kawan Garda Metal, ya, kepada Bu Winarso, kawan-kawan semuanya, survei yang kita lakukan di awal tahun, ketika seorang pekerja di DKI Jakarta membutuhkan biaya hidup 5,3 juta rupiah, tuntutan kita di 2022 kenaikan UMP sebesar 10%, kita masih bisa legowo ketika kenaikan itu hanya 5,1%. Itu menjadi win-win solution. Tapi kenapa Apindo masih menggugat untuk menurunkan kembali nilai UMP 5,1 ke 0,85%, yang jelas-jelas itu di bawah inflasi DKI Jakarta? Apakah dengan kenaikan 5,1 buruh-buruh itu akan membeli mobil mewah? Apakah dengan 5,1% itu buruh-buruh akan membeli rumah mewah, mobil mewah, motor mewah? Kita hanya ingin bertahan hidup di DKI Jakarta, kawan-kawan. Ketika kita ingin bertahan hidup, Apindo dengan seenaknya mengatakan, apa kerugian Bapak ketika Bapak menggugat? Saya hanya beban moral saja. Moralmu ketika kamu mematahkan UMP DKI Jakarta 5,1%, itu digagal, itu moral kamu yang kamu gagalkan. Kawan-kawan semua, akhirnya hari ini kita sebagai serikat pekerja yang tergabung dalam intervensi di dalam tergugat tersebut mendukung Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN. Untuk itu kawan-kawan, mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan kita dari awal tahun lalu menjadi sebuah keberhasilan untuk buruh di DKI Jakarta. Mudah-mudahan juga mimpi gubernur setelah 2 tahun kita pandemi, kita bersusah payah di dalam melawan pandemi, walaupun saat ini juga masih melandai, bisa keluar dari daya beli kita yang mulai terseok-seok. Dengan 5,1% itu hanya bisa untuk menjaga kehidupan kita. Dan mudah-mudahan ke depan tetap perjuangan ini ada pada berpihak kita semuanya. Terima kasih kawan-kawan. Maju terus, pantang mundur, tetap dukung untuk kemajuan buruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh. Rekan-rekan bus perjuangan sekalian, pagi hari ini menjelang siang didukung oleh cuaca yang mudah-mudahan seperti ini temaram, seakan mengisyaratkan bahwa perjuangan kita masih terus dilanjutkan. Setelah beberapa lalu proses panjang perjuangan kita terkait dengan perjuangan upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2022, yang akhirnya Gubernur merevisi UMP 2022 yang naik hanya 0,85 berubah menjadi 5,1%, sudah kita lakukan. Dari pantauan kita di lapangan, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menjalankan, melaksanakan, dan memberikan kenaikan upah 5,1%. Itu artinya sudah banyak perusahaan yang menjalankan hal tersebut, artinya perusahaan mampu menjalankan kenaikan 5,1%. Akan tetapi baru saja berjalan, baru saja diputuskan Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta atau Apindo
tersebut. Bukan kita tidak mau hal itu dilakukan oleh Apindo. Yang menjadi pertanyaan, sebelum Apindo menggugat, ada 2 perusahaan yang terdampak langsung ketika dia memberikan upah kepada pekerjanya, dia langsung mencabut kuasanya kepada kuasa-kuasanya. Artinya apa kawan-kawan? Kepentingan ini hanya kepentingan Apindo semata, bukan kepentingan pengusaha-pengusaha. Kawan-kawan semuanya, survei yang kita lakukan di awal tahun, ketika seorang pekerja di DKI Jakarta membutuhkan biaya hidup 5,3 juta rupiah. Tuntutan kita di 2022 kenaikan UMP sebesar 10%. Kita masih bisa legowo ketika kenaikan itu hanya 5,1%. Itu menjadi win-win solution. Tapi kenapa Apindo masih menggugat untuk menurunkan kembali nilai UMP 5,1 ke 0,85%, yang jelas-jelas itu di bawah inflasi DKI Jakarta? Apakah dengan kenaikan 5,1 buruh-buruh itu akan membeli mobil mewah? Apakah dengan 5,1% itu buruh-buruh akan membeli rumah mewah, mobil mewah? Kepada seluruh rekan-rekan perwakilan afiliasi, rekan-rekan perangkat afiliasi PSPI, rekan-rekan elemen dari partai buruh, segera merapat ke mobil komando. Beberapa saat lagi rangkaian agenda aksi kita akan segera kita mulai, dan diawali dengan lagu Bagimu Negeri sebagai wujud kecintaan kita terhadap negara Indonesia. Jangan lupa subscribe ya.